Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca, agar apa yang boleh kami renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak sekalian, kita akan membaca dari kitab Yesaya, pasal yang ke-61, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11, yang menyatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, namun juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, ibu bapak saudara sekalian, ada sebuah pepatah yang cukup terkenal dari Minahasa yang mengatakan Sito Timo Tumongto, atau hidup yang menghidupkan orang lain. Dari falsafah ini kita belajar tentang bagaimana kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada setiap kita adalah untuk menghidupkan orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bukan yang menjadi kutuk atau menjadi orang-orang yang mencemooh orang lain, orang-orang yang merutuki orang lain, orang-orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Falsafah ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita bukan untuk diri kita sendiri. Ketika saya mendengar falsafah ini, saya teringat pesan mama saya, bahwa ketika saya belajar adalah untuk mengajarkan orang lain. Itu yang menjadi titik balik saya, titik penting dalam hidup saya ketika saya memilih untuk belajar teologi.
ketika saya memilih bahwa apa yang saya pelajari saat ini adalah kemudian untuk mengajarkan dan membagikan apa yang saya pelajari untuk orang-orang di sekitar kami, untuk orang-orang di sekitar saya, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang tidak dapat belajar seperti apa yang saya pelajari. Dan kiranya setiap kita pada malam hari ini juga boleh belajar bersama dan juga terketuk untuk kemudian mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya untuk diri kita sendiri apa yang kita pelajari, karena firman Tuhan mengatakan, Ia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kabung, nyanyian, puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Setiap kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya hadir diutus Tuhan untuk menjadi kabar baik bagi orang-orang di sekitarnya, bagi umat Allah saat itu. Dan itu pula yang menjadi tugas kita sebagai manusia yang hidup saat ini, bahwa kehadiran kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk memberikan semangat, untuk membagikan tahun rahmat Tuhan, untuk menjadi kabar baik bagi orang-orang yang sengsara, bagi orang-orang yang merasakan penderitaan, untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk mereka yang merasa terpinggirkan dari komunitas, dari dunia ini. Apa perasaan kita ketika kita melihat teman-teman atau orang-orang dengan disabilitas? Adakah pintu hati kita terketuk atau kita merasa itu adalah tulah dari Tuhan? Malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa berbagai kekurangan, bahwa berbagai kesengsaraan dan berbagai penderitaan orang-orang di sekitar kita, kita hendaknya hadir, menghadirkan kasih Tuhan bagi setiap mereka, bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang remuk hatinya, bagi mereka yang terkurung. Kita hendaknya hadir bagi setiap mereka. Dan seperti falsafah yang saya sebutkan di awal tadi, untuk hidup bagi orang lain. Sudahkah kehidupan kita menghidupkan orang lain? Dan sudahkah kehidupan kita memberi semangat, memberi sukacita, kabar baik bagi orang-orang yang sengsara, bagi orang-orang yang merasakan sedih hatinya, bagi orang-orang yang merasa terpinggirkan dari komunitasnya? Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, memasuki Minggu Advent di esok hari yang bertemakan harapan. Sudahkah kita memberikan harapan bagi orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita menjadi pendengar yang baik bagi keluarga kita? Sudahkah kita menjadi teman bicara yang baik? Ataukah ketika orang berbicara, bercerita kepada kita, kita hanya mensyukuri mereka, kita hanya memberikan petuah-petuah yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, tapi hanya telinga yang mau mendengar yang hendaknya atau yang mau mereka butuhkan? Sudahkah kita hadir bagi setiap mereka yang remuk hatinya? Ataukah kita hanya menyombongkan dan sibuk pada diri kita sendiri tanpa memedulikan orang-orang di sekitar kita? Mari bersama Bapak Ibu hadir bagi orang-orang di sekitar kita, hadir bagi mereka yang remuk hatinya, bagi mereka yang sengsara, bagi mereka yang merasakan penderitaan. Teruslah berkarya melalui kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Teruslah menjadi kabar baik seperti Yesaya bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memampukan setiap kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang adalah sumber berkat bagi kehidupan kami, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang kembali mengingatkan dan juga mengajarkan setiap kami untuk menjadi berkat, untuk menghidupkan orang-orang di sekitar kami, untuk senantiasa menjadi penyemangat, untuk senantiasa menjadi telinga yang baik,
bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan bantuan dari kami. Kiranya melalui kehidupan kami boleh menghidupkan orang-orang di sekitar kami, menjadi sukacita, menjadi terang bagi mereka yang sedih hatinya, bagi mereka yang redup hatinya. Kiranya kami mampu hadir, menguatkan, memberikan pengharapan yang asalnya daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya di malam hari ini sebelum kami memasuki hari Minggu besok, kami dapat mengistirahatkan tubuh kami, dan besok kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing untuk menghayati, memasuki hari penantian akan kelahiran Tuhan di masa raya Advent. Kiranya setiap kami dapat menanti penuh pengharapan hanya kepada-Mu. Inilah doa serta syukur kami kepada-Mu yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.